Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemana pada pagi hari ini kita baru saja menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, yakni Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita semuanya yang senantiasa istiqomah untuk tetap dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuknya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pagi hari yang cerah ini, terima kasih telah diberikan kembali kesempatan untuk di depan, dan ini bukan karena keilmuan atau keilmuan atau apa ya yang ada saya miliki, tapi karena udah kelamaan ya. Jadi saya udah kelamaan di depan. Dan juga karena ini tanggal merah, nggak ada alarm gitu. Jadi sempat ini marilah kita sama-sama menggunakan untuk menunggu waktu syuruk, kita manfaatkan untuk diskusi, kultum, dan kalau bisa kultum ini benar-benar disiplin. Kultum 7 menit, selebihnya nanti saya 7 menit, lebihnya nanti dari bapak-bapak nambahin gitu. Untuk diskusi. Kemarin kita baru mendapatkan satu pencerahan dari Pak Ustadz Rahmat tentang, ya sama-sama kita tahu bahwa katanya ya hadis ya yang menyatakan bahwa kita itu masuk surga itu bukan karena amal kita. Jadi bukan karena amal, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kemarin juga sambil ngantuk kemarin dengar juga sih ya. Ada seorang ahli ibadah gitu yang ratusan tahun beribadah dan merasa yakin akan masuk surga, tapi ternyata setelah ditimbang gitu ya, beratnya ibadah yang dilaksanakan, dikerjakan oleh yang seorang ahli ibadah ini yang setelah ratusan tahun usianya, dengan nikmat yang diberikan Allah, kalau nggak salah itu nikmat mata ya, kedipan mata, bahkan dengan kedipan matanya itu lebih berat lagi nikmat kedipan mata kita daripada amal ibadah yang sudah ratusan tahun kita laksanakan. Jadi betapa ini ya, nikmat mata ini mungkin kita bisa bayangkan bagaimana andai kata kita nggak berkedip selama berapa, 10 menit aja gitu ya, nggak bisa berkedip 10 menit, bisa nggak ngerasain mencoba gitu 10 menit nggak usah kedip, mata kita itu melotot terus, buka terus 10 menit aja, gimana rasanya? Ya, mungkin ya nggak tahu lah, mungkin belum ada yang mencoba kita ya. Jadi begitulah nikmat kedipan mata itu aja dengan ibadah yang kita laksanakan lebih berat lagi gitu, lebih nikmatnya yang diberikan Allah dalam nikmat kedipan mata yang diberikannya. Jadi apalagi nikmat-nikmat yang lain gitu. Nah baik,
untuk memahami hadis ini mungkin kita nggak akan ini ya langsung secara tekstual aja. Nah, kalau begitu untuk apa lagi kita melaksanakan ibadah? Toh nanti kita masuk surga bukan karena ibadah kita kok. Kok nanti kita hanya menunggu rahmatnya Allah aja. Tentunya tidak begitu ya. Bukan karena kita nanti kita masuk surga bukan karena ibadah kita, udahlah, nggak usah capek-capek lah, nggak usah ibadah lagi, kita nunggu mengharapkan rahmat Allah aja lah untuk supaya kita bisa masuk surga. Tentunya tidak begitu. Nah, dalam memaknai hadis tersebut tentunya kita perlu mempelajari ya, bahwa secara tekstual hadis itu seperti itu, tapi kita tidak langsung memutuskan kita tidak akan melaksanakan semua ibadah yang sesuai dengan syariat yang ditentukan dalam ibadah sehari-hari. Sebagaimana mungkin kalau kita membaca surat Al-Ma'un ya, yang ayat keempat adalah Ar-ra'aital ladzi yukadzibu fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahud wala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nanti kita kalau membaca pas sampai di situ aja fawailul lil musallin, langsung kita misalnya lagi pos kondisi kita lagi menghafal arti ayat itu, kebetulan stopnya sampai ayat keempat fawailul lil musallin. Jadi setiap kita habis sholat atau setiap orang-orang bubar sholat kita bacakan ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat gitu. Sampai di situ aja ya orang pasti akan kaget, wah ini kita yang sholatnya akan celaka dong gitu. Ya tentu tidak sampai di situ aja, harus kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Fawailul musallin alladzina fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Jadi ya harus dilanjutkan. Baik. Masalah ibadah tentunya ada hal-hal yang memang yang menyebabkan umat Islam itu ya bisa masuk surga. Mungkin kita pernah juga mendengar hadis bahwa balasan haji yang mabrur itu adalah surga ya. Tak ada yang pantas balasan bagi seorang yang telah melaksanakan haji dan diterima hajinya selain mabrur selain surga. Nah itu kan ibadah haji dengan biaya yang cukup besar, dengan waktu yang panjang gitu ya, untuk orang-orang yang dari luar kota Mekah, misalnya dari negara-negara lain, tentunya waktunya juga lama karena transportasi dan segala hal. Nah itu kan dalam rangka mengejar ini tadi, makna hadis tadi, bahwa tak ada balasan seorang yang diterima hajinya, yang haji mabrur itu selain surga. Kan tentunya juga biaya-biaya yang mahal tadi, biaya yang besar tadi akan tertutupi dengan rasa keikhlasan kita untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji. Dengan biaya yang mahal untuk mengejar tadi hadis tadi bahwa kita mengejar surga. Kemudian terkait dengan ibadah yang kita laksanakan, yang kita ingin mengharapkan surganya Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa 100 ayat ke-57. An-Nisa ayat 57, sama-sama kita bacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nadkhiluhum zillan zalila. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, artinya beramal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang
teduh, lagi nyaman. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini kan tentu ini juga menunjukkan bahwa memaknakan bahwa kita itu memang harus tetap harus mengharapkan surga juga dengan amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan. Jadi untuk memaknai tadi hadis yang saya sampaikan bahwa orang tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya, itu selain dengan rahmat Allah, jadi kita sinkronkan aja bahwa kita memang beribadah itu juga memang dalam rangka untuk mengejar surganya Allah. Jadi ada 3 hal ya, dalam penafsiran para ulama yang pemahaman justru tidak sebagaimana dipahami secara umum. Dari beberapa kalangan menganggap bahwa amal tidak memiliki nilai apa-apa tanpa rahmatnya, sehingga mereka meyakini bahwa tidak ada gunanya beramal jika kemudian tidak ada rahmat di dalamnya. Jadi untuk memaknai tadi tetap aja kita harus tetap dalam melaksanakan ibadahnya itu tetap juga ada rahmat di dalam melaksanakan ibadah gitu. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam salah satu kitab syarah hadisnya mengatakan bahwa hadis itu memiliki banyak penafsiran. Setidaknya ada 3 pendapat ulama ahli hadis dalam mengartikan hadis tersebut. Pertama, bahwa pertama itu yaitu taufik untuk bisa melaksanakan suatu amal ibadah itu juga merupakan bentuk rahmat dari Allah yang sudah diberikan sejak sebelum seseorang hamba melaksanakan ibadah. Jadi ibadah itu sendiri merupakan suatu taufik ya. Jadi rahmat juga, taufik dan hidayah ya, rahmat di situ juga ada maknanya bahwa dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari itu sudah merupakan satu rahmat juga buat kita yang melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, seorang hamba berhak mendapatkan rahmat apabila ia sudah melaksanakan ketaatan. Jadi ketaatan yang kita laksanakan sehari-hari itu untuk melaksanakan ibadah itu sendiri sudah merupakan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang tidak melaksanakan ketaatan tentu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang cuek, jadi kalau kita tadi merasa, loh ngapainlah kita melaksanakan ibadah, toh nanti masuk surganya itu karena rahmatnya Allah. Nah itu sendiri sudah bertentangan bahwa ketaatan kita sendiri itu sudah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sinkron gitu. Jadi antara rahmatnya Allah dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu sendiri sudah merupakan itu jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Hajar mengibaratkan seorang budak. Jadi ini ibaratnya seperti seorang pekerja lah ya, seorang budak yang berharap mendapatkan upah dari tuannya tanpa melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu, tentu tidak mungkin akan diberikan upah oleh tuannya. Jadi manalah mungkin seseorang pekerja atau budak itu akan mendapatkan balasan upah dari majikannya jika tidak melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, itulah diibaratkan seperti itu. Jadi sebab itu upah akan diberikan apabila ia telah bekerja untuk majikan atau tuannya. Kemudian yang ketiga, inti masuk surga adalah bentuk rahmat dari Allah, akan tetapi nikmat di dalamnya akan berbeda sesuai dengan kadar, sesuai dengan kadar amal yang dimiliki seseorang. Jika kadar amalnya banyak, maka akan mendapatkan nikmat Allah yang banyak juga. Begitupun juga sebaliknya, seorang muslim yang kadar nilai ketaatannya, amal ibadahnya, maka ketaatannya itu sedikit,
akan masuk surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang sedikit pula. Jadi disesuaikanlah tingkat kadar amal ibadah yang dilaksanakan seorang hamba itu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Makanya saya pernah juga dengar bahwa seseorang yang masuk surga itu tentunya ya memang nikmat yang luar biasa. Tapi setelah masuk surga itu katanya manusia pada nyesal gitu. Menyesalnya karena loh ternyata kalau kadar amal ibadahnya begini, kadar surganya lebih tinggi lagi. Jadi nyesalnya itu, waduh kenapa aku dulu ya nggak jadi seorang yang hafal Quran misalnya gitu kan. Ternyata di surga itu orang yang hafal Qurannya lebih banyak, tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Jadi ya nyesalnya mungkin kenapa kalau orang berinfak sedekah kok sedikit misalnya gitu. Setelah melihat orang yang infak sedekahnya ternyata lebih banyak, posisi di surganya tuh lebih tinggi lagi. Jadi itulah sesalan-sesalan orang yang masuk surga apabila melihat tingkatan-tingkatan dalam surga itu ternyata bertingkat-tingkat. Semakin tingkat tinggi kadar amal ibadah itu makin tinggi lagi tingkat posisi surganya. Jadi itulah yang pernah saya dengar bahwa orang masuk surga itu sendiri menyesal. Nah gimana lagi yang nggak masuk surga gitu ya? Yang masuk surga aja nyesal. Jadi gimana lagi yang nggak masuk ke dalam surga? Tentunya ya lebih dalam lagi misalnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan ya bahwa hanya rahmat Allah dan karunia dari Allah lah yang bisa memasukkan seseorang memang ke dalam surganya. Akan tetapi keduanya bisa didapatkan oleh umat Islam ketika mereka sudah beramal sesuai dengan syariat dan anjuran dalam ajaran Islam tersebut. Apakah itu dalam ibadah sholat, ibadah haji, puasa, zakat, itu artinya kita sudah melaksanakan semua amal ibadah tersebut. Tentunya rahmat itu juga mengiringi dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Jadi kita tidak hanya memaknai hadis bahwa seorang masuk surga hanya karena rahmat Allah, sehingga ada kesan ngapain lagi kita beribadah. Jadi tidak sinkron lagi. Jadi semua amal ibadah kita sendiri yang kita kerjakan sehari itu merupakan itu sudah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sinkron. Jadi saya kira ini aja. Mungkin 7 menitnya juga udah lewat. Nanti kita bisa mungkin tambahan-tambahan lagi dari jamaah sekalian hingga kita lebih interaktif lagi dalam mengisi waktu subuh ini. Ini saja sedikit dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang benar itu datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya, mohon dimaafkan. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dipersilakan. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Pak Rahmat klarifikasi atau apalah ya yang hadis yang kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Aleh. Nambah. Bisa diceritakan lagi gitu ya, karena kemarin kan cuma ekornya aja pada bisa melihat sebenarnya gimana gitu ya, orang yang begitu bergelimang tekun dosa gitu. Tapi kan Allah begitu sayang
dan akhirnya menurut cerita diukur lagi Jarak. dan orang yang tersebut. Mungkin bisa didalami lagi Pak ceritanya, mungkin saya bagaimana kalau kita ini yang sudah berhubungan besar untuk bisa yang disebut mendekati kampung yang baik itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kan diceritakan juga tentang bagaimana seorang yang telah membunuh 99 orang gitu ya. Itu malah melengkapinya jadi 100 karena dijawab wah, enggak diterima tobatnya gitu. Karena dosanya kebanyakan nih gitu. Ada ditambahin jadi 100 sehingga untuk bertobat tadi akhirnya memang ya enggak nyampe ya, meninggal di perjalanan gitu. Maksudnya begitu ya. Jadi akhirnya malaikat berebutan ini mana masuk surga apa masuk neraka ini. Gitu. Karena niatnya untuk bertobat baru sampai sini belum sampai, tapi diukur jaraknya mana yang lebih dekat. Nah, ya itu betul. Coba ini Pak Ustadz Rahman mungkin bisa menambahkan ini ceritanya kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisah ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fiman kana qabla rajulan qala tis'atun wa tis'ina nafsa. Dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Kemudian dia ditunjuki pada seorang rahib. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubat diterima? Nah itu menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh yang begitu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia bunuh. Kemudian dia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Dia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas dia bertanya kepada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Kemudian laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikitpun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai hakim yang akan memutuskan perselisihan. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Jarak antara tempat yang jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang dia tuju. Jika jaraknya dekat,
maka ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Ini di sini ada penjelasan tambahan beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama adalah luasnya ampunan Allah. Luasnya ampunan Allah ini juga diperkuat dengan hadis lainnya, yaitu dari Anas bin Malik, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyuruh dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikitpun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Diperkuat hadis yang lain dengan hadis yang ini bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Walaupun kita datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah juga akan memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Bahkan di dalam Al-Quran diperkuat lagi dengan surat Al-Zumar ayat 63, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini yang Mutakin mengatakan ayat ini berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, baik kafiran dan lainnya, untuk segera bertaubat kepada Allah. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa dari siapa yang ingin bertaubat dari dosa-dosa tersebut, walaupun dosa tersebut amat banyak, dari buih di lautan. Di kisah yang tadi sebetulnya kisah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ini berhubungan dengan karakteristik manusia itu sendiri. Jadi dengan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk yang memang penuh dengan dosa. Jadi kalau manusia diciptakan kayak malaikat yang punya dosa, terus Allah mau dikasih siapa? Justru tidak ada orang yang akan tahu, tidak ada makhluk yang akan tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun jika Allah tidak menciptakan makhluk yang berbuat dosa kemudian bertobat diampuni. Sia-sia Allah Maha Pengampun, mana Allah pernah mengampuni kan? Maka sengaja Allah menciptakan manusia ini biar dosa yang banyak. Seolah-olah Allah itu mengatakan gitu, buat dosa yang banyak, tapi sebelum mati jangan bertobat. Itu yang susah, jangan sampai kita lagi bikin dosa, mati. Nah, itu yang repot dulu. Belum sempat taubat, mati. Belum sempat, nah itulah. Kayak seolah Allah mengatakan, udah ini dosa-dosa aja. Apa kayak gitu, berzina. Judi mau ngabuk. Tapi jangan lupa ya, tobat. Nanti akan terima tobatnya. Nah, seolah-olah Allah bikin gitu. Nah, repot itu kalau misalnya kita belum sempat taubat, karena orang kan yang berbuat dosa itu lupa diri berbuat dosa itu. Dan satu dosa itu akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Kita minum nih, ada dosa.
terus dengan adzan, masa ini habis pintu sholat, itu pasti orang yang minum dengan adzan pasti sholatnya kelewat juga. Sama teman-temannya pesta. Nah, kan ujungnya akhirnya minumnya dosa, meninggalkan kewajiban. dosa juga. Nambah. Nyampe ke rumah, ditanya sama istrinya dari mana bang? Habis meeting, Oh. dosa juga bohong lagi gitu. Ini satu dosa yang berukun, dosa-dosa yang lain. Nambah lagi. Gak tahunya habis itu dia tidur, nggak bangun-bangun lagi. Nah gimana? Ya. Tidak masalah. Gampang itu Allah mengampunkan taubat kita, Pak. Gampang banget ya, bisa Pak. Bisa kita buat dosa lagi, misalkan Allah pasti akan mengampuni taubat kita. Iya boleh, itu silakan kalau berani. Kalau berani. Kalau berani. Yakin. Yakin nyawa masih ada. Jadi tapi jadinya masih betul kedua. Allah kan maha tahu hati kita. Benar mau tobat nggak gitu? Iya. Allah maha tahu hati kita. Kalau baca cerita kisah itu dia membunuh yang ke-100 ya. Yang ke-100 itu dia bertanya ke alim. Alim itu kan alim Yahudi, alim. Dan dijawab oleh yang ke-100 ini oleh orang alim ini kan, apakah saya buka baca diterima kan kira-kira gitu. Dijawab tidak, langsung dipancung. Tidak. Tapi yang 99 kan kita belum dengar berita. Itu mungkin ada kaitan dengan jangan-jangan dia yakin saya berbuat dosa gitu. Nyadar, yakin sadar bahwa saya ingin tobat. Dalam perjalanan cari taubat ini, setiap yang ditanya jangan-jangan kamu nggak bakalan diterima oleh Allah gitu. Nabi cerita kita kan yang 100 dapat yang kita tangkap. Saya melihatnya seperti ini. Saya berdosa gitu. Tapi rahmat Allah itu sangat luas. Jangan dibatasi oleh alim-alim yang 100 yang ditanya. Ini kemungkinan, loh, kamu lebih tahu dari Allah dong. Mengatakan tidak diampuni dan biar tidak mancung sama dia. 100 berlari ke alim lama yang selanjutnya. Saya sudah banyak dosa, sudah membantu orang 100 orang. Kira-kira saya terima nggak di tobat saya? Oleh alim lama ini, Iya. jawabnya kan gini, pergilah kamu ke desa sebelah, kaum sebelah, di sana banyak orang tobat. Menyembah Allah. Ibaratnya hijrahlah. Iya. Pergilah kamu ke sebelah sana. Ikuti mereka, insya Allah kamu tobat. Makanya belum sampai ke desa itu, Maut. kamu lakar gitu. Desa Pinang yang meninggal, kira-kira meninggal. Itulah ribut antara dua malaikat azab dan malaikat rahmat. Gitu. Saya melihat tajinya itu orang dia udah ada niat taubat gitu. Baru niat aja ya. Kan udah niat taubat dapat jawaban yang tidak memuaskan dia. Sudah Allah itu maha luas, tidak terbatas. Hak Allah yang mengatakan yang 100 itu tidak diterima taubatnya. Allah kan kira-kira kan dia gua kesel. Kira-kira gitu, sederhana berpikir ini. Berpikir gitu kan. Iya. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa intinya mungkin yang paling penting niat tadi ya, niat untuk kembali ke jalan Allah ya, niat untuk tobat tadi. Ada niat bahwa kemudian dalam surah Az-Zumar tadi bahwa kita harus meyakini rahmatnya Allah itu sangat luas, sebesar besar apapun dosa yang kita miliki, kalau memang niat kita untuk kembali bertobat ke jalan yang lurus, ya insya Allah akan diampuni, diterima Allah SWT. Tapi jangan coba-coba nekat, Allah maha pengampunnya dan dosa udah kayak Pak Heri tadi, boleh dong aku dikit-dikit minum, dikit-dikit toh nanti diterima Allah. Ya kalau pas selesai melaksanakan kemaksiatan kita niat tobat langsung masih ada umur. Tapi bagaimana kalau saat kita melaksanakan kemaksiatan tamat riwayat kita di situ,
Nah ini yang mengerikan kan, katanya kita kan nggak tahu umur kita gitu. Jadi ya jangan sampai juga ada niat, Allah ini kan maha pengasih, maha pengampun, apa-apalah gabung dikit dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, jangan juga ya kan. Kalau kita yakin rahmat Allah maha pengasih, maha Al-Jumar tadi ya, sebesar apapun dosa kita ya yakin aja, tapi amal ibadah ya, amal soleh juga ya harus kita kerjakan, jangan amal salah ya, harusnya amal soleh gitu. Mungkin yang lain monggo nunggu waktu ini, ngisi waktu suruk sebelum suruk. Biasa kalau saya lihat itu sesungguhnya perjalanan hidup kita itu seperti kita kaset ya. Ini kan berjalan sekuensial gitu ya. Satu lembar itu ditulisin gitu kan ya, ditulis gitu kan, ada baik, ada buruk, ada baik, ada buruk gitu kan ya. Dan takdirnya seperti apa gitu, di mana tuh dia dapat posisi yang baik atau posisi yang buruk, karena tuh nggak pernah terulang kalau yang motor gitu kan. Jadi baik buruk gitu. Ya seperti sekarang lah kita ini ibaratnya sekarang ngaji sampai rumah ada nonton bola dulu gitu. Padahal tadi udah hafal tuh ayat 1, 2, 3 ayat ngaji. Nonton bola lupa lagi tuh ayat tadi. Itu juga gitu, kita berbuat baik gitu kan. Kita malah nonton sinetron ada yang biasa lah, ada benih-benih dikit. Harus seperti itu. Nah, gimana sebenarnya jatuhnya ini gitu? Pada takdir kita ini bisa nggak dalam keadaan sepanjang kita kaset itu ternyata aduh bagus semua nih kita filmnya gitu. Itu yang saya membayangkan hidup itu ternyata ya akan seperti itu, nanti akan diputar gitu kan filmnya gitu kan. Ini mana baik dulu. Tapi kalau kita melihat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan awalnya juga beliau itu dari orang-orang yang musyrikin ya. Umar. Tapi begitu ketemu Rasulullah, dia menjadikan Abu Bakar Siddiq, gitu kan, apa yang disampaikan Rasulullah dia yakin, dia kembali betul kembali gitu. Dari kembali belum dari kampung halaman yang kampung yang buruk, dia hijrah menjadi ke kampung halaman yang baik. Jadi jadilah penghuni surga temannya Rasulullah kan begitu. Kalau benar-benar kembali ke jalan yang benar. Jadi itu yang disebut, saya membayangkan itu yang kemarin itu ada keburukan yang sebesar gunung Uhud barangkali gitu. Tapi menghadap kepada Allah untuk bisa diampuni, akhirnya mendapatkan rahmat Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa konsisten. Seperti itu bahwa selama ini ngapain sih? Maka kembalilah segera hijrah ke kampung yang bagus. Kira-kira gitu kalau saya bayangnya. Iya, makasih Pak Ale. Jadi mungkin ini terkait dengan surat As-Sam'nya kan yang ayat ke-8 itu kan, bahwa pada diri manusia itu diilhamkan ya sifat kebaikan dan keburukan dan kebaikan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi maka dia mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ya kita mungkin jadi kita juga harus berusaha untuk konsistensi kita untuk melaksanakan hal-hal yang senantiasa baik gitu. Jadi konsistensi. Jadi ya, ini salah satu mungkin cara Allah memberikan kepada kita dengan ini setiap pagi ada yang ngisi mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr di antara kita gitu. Mudah-mudahan ini ya itu tadi jalan kita untuk senantiasa konsisten beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan coba-coba juga tadi untuk coba-coba gitu. Jadi apa ya, kita suka diingatkan jangan
sampai lupa kalau kita harus selalu mengingat yang apa? 5 sebelum 5 gitu ya. Yang 5 sebelum 5, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, sakit sehat sebelum sakit, dan terakhir hidup sebelum mati. Jadi 5 ini harus kita ingat sebelum datang yang 5 gitu. Ya, mungkin ada lagi tambahan lagi. Kalau yang pernah saya dengar Pak dari penjelasan yang mendapat potensinya apa itu dia bilang kan jelas surga karena rahmat. Ada pemahaman yang ngapain kita beramal. Iya. Ada lagi yang begini Pak, nggak perlu Islam. Ya. Iya. Nah, kamu beramal berbuat baik kok begini. Baik gitu. Iya. Menyamakan setiap Agama. itu baik. Kenapa? Ini mengajarkan kebaikan. Ya kan gitu. Jadi, kita juga nggak tahu bisa hanya nanti surga atau neraka karena rahmat Allah. Ambil kita sendiri itu rahmat Allah. Jadi berbuatlah baik gitu. Gak penting itu yang namanya berbuat baik apa manusia sholat gitu Pak. Ada yang menjelaskan seperti itu. Sudah Sederhana itu gitu. Nah itu sebenarnya kan kemarin saya juga ada pencerahan ya kita memang dikasih toolsnya gitu. Oh iya. Untuk dapat berdekatan dengan Allah. Jadi kita dikenal sama Allah nih. Gimana caranya? Nggak pernah ngadep, nggak pernah doa, nggak pernah mana gue kenal kan gitu. Iya. Nggak pernah tahu mana yang gue mesti kasih rahmat lo kan gitu. Jadi berpikirnya agak-agak ini saya melihat agak-agak ajaib gitu orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau jadi kita pemahaman. nah iya ya, karena nggak mesti gitu. Nah kalau saya sih kayaknya nggak seperti itu, nggak mesti harus Islam. Islam. Itu saya kayaknya gimana Pak? Ya, iya mungkin kalau kita dengar pernyataan seperti itu biasanya ya dari yang ya berbau-bau apa ya jil itu itu yang bahaya ya. menyamakan semua agama itu baik dan ujungnya surga, nah, ini bahaya juga. Ya. Ada orang yang tukang rambut. Orang yang potong rambut. Itu si tukang potong rambut, si tukang cukur itu bilang, kalau saya sih percaya sama Tuhan, tapi nggak ada. Itu buktinya sebanyak orang yang hidupnya sengsara, miskin, susah, terbunuh, orang macam Tuhan sudah ada, masih sudah beres. Tuhan sudah ada sampai dia cukup. Si orang yang dicukur itu juga Dengarin. jadi setelah selesai kan dia bayar, ini kamu terima Tuhan, Tuhan nggak ada. Oh gitu. Keluarlah dia dari tempat rambut. Ya. Kita keluar, dia ada orang yang rambutnya gimbal, gondrong di depan kita rambut itu. Sini mas, yang gondrong. Kenapa ya bingung dia? Sini. Sebelum masuk orangnya ke gondrong ini, potong rambut. Terus orang ini bilang potong rambut. Gua tak percaya ada tukang cukur. Gua percaya gimana? Kamu kayak kamu tadi udah dicukur kan? Kalau nggak ada tukang cukur itu, ya kan di dunia ini nggak akan ada orang yang gondrong kayak gini, kayak gitu. Nggak ada orang yang gondrong gini, nggak ada. Dia bukan salah gua tukang cukur, salah orang gondrongnya. Kenapa nggak ada gua tukang cukur? Bukan salah Tuhan. Tuhan itu ada. Kenapa orang-orang nggak tahu mendatangi Tuhan, meminta kepadanya, berdoa kepadanya gitu.
Bagaimana Tuhan tahu siapa yang mau dikasih? Kalau dia juga nggak minta kan gitu. Sama kan kamu itu bengong gitu ya juga kan. Iya. Tuhan itu ada. Ampun Allah itu ada. Tapi orangnya mau nggak? Iya. Minta nggak? Kalau nggak minta, gimana? Disambung lagi mereka begini. Kayak Tuhan nggak tahu lagi. Tuhan nggak tahu. Gitu. Kan susah Pak. Ini kita selalu balik-balikan dengan itu. Soalnya ini kan jelas banget Pak. Kenapa nggak datangin Kang Cokro? Supaya nggak ada lagi yang bimbang kan gitu. Nah, kalau ini beda lagi. Jawabannya beda lagi. Ada, misalnya adalah seorang guru yang ngajar di kelas. Guru ngajar setiap hari. Guru itu bisa mengidentifikasi murid ada yang pintar, murid yang bohong. Bahkan sebelum ujian dilangsungkan, si guru udah tahu. Wah, lulus. pasti nilainya bagus. Belum ujian itu. Kalau si B, pasti nilainya di blok ini. Guru tahu. Kemudian dilangsungkan ujian. Begitu ujian selesai, terbukti. Nah betul, si murid itu nilainya bagus, si murid itu nilainya jelek. Nah, sekarang kenapa sih guru nggak lulusin semua aja? Kok guru bisa pilih-pilih kasih ya? Ya gitu. Kok guru bisa pilih-pilih kasih? Kenapa nggak lulusin aja semua? Ya kalau semua orang diluluskan, yang pintar dengan yang bodoh, yang guru itu maka tidak adil. Jadi kalau misalnya tadi dibilang Tuhan kan tahu, Tahu gitu. nggak tahu. Kenapa? Nah itu sama, guru juga tahu. Tapi pengetahuan itu tidak berat. Tapi pengetahuan itu tidak berarti dia harus melakukan itu. Kenapa? Karena untuk keadilan. Allah itu maha adil. Guru juga adil. Kenapa nggak semua orang yang ikut SBMPTN lulus masuk perguruan tinggi, masuk fakultas kedokteran, masuk fakultas tadi? Kenapa? Kenapa nggak semuanya diluluskan itu? Kenapa ada yang lulus, ada yang enggak? Nah, itu ada Keadilan. kalau semua orang lulus itu gimana? Ada ujian kalau gitu. Allah maha tahu. Ya, tapi kalau semua ini kan nggak ada keadilan. Kalau keadilan kan nggak ada ujian. Justru disitulah namanya sebenarnya ujian. Ujian udah ada kisi-kisinya. Ya, kalau kamu sholat begini, kalau kamu makan begini, tidak ada. Udah dikasih tahu kisi-kisinya udah tahu. Bahkan itu dalam buku itu kayak apa kisi-kisinya udah dikasih tahu. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, kisi-kisinya udah ada. Sebelum ujian nih, kisi-kisinya udah ada. Kalau orang nggak mau melihat kisi-kisi, dia itu salah sendiri. Gitu. Balik lagi tadi. Kisi-kisinya udah ada gitu. Ujian itu sebagai enaknya dikasih tahu kisi-kisinya. Besok ujian ini ya, soalnya kira-kira seputar ini loh, ini. Kamu hafalin. Kalau sampai ujian di alam kubur kamu hafal juga, ditanya Pak Robuka siapa kamu nggak tahu, itu hafalan orang itu. Kenapa dikasih tahu di dunia ini loh kisi-kisinya kayak gini? Kan kebangetan namanya. Itu bukan Allah tuh nggak mau, Allah tuh adil masalahnya itu. Allah nggak bisa, Allah maha adil, tidak bisa, Allah tidak adil terhadap semua makhluknya. Tapi Allah juga maha pengatur, ya Allah juga keras siksaannya. Sebab nih. Ya, oke, mungkin waktu seru juga sudah masuk. Nanti di luar juga nanti lebih seru lagi di luar nanti. Ya, itu mungkin secara logika tadi ya, logika tukang cukur tadi kan, ya kan. Iya. Iya, pakai. Iya. Simpel aja. Iya, logika aja mainnya gitu. Ini sih ada kita kacau nih gitu. Iya. Karena itu tadi orang simpel aja. Nggak perlu isi. Mana pernah aku yang tahu kan gitu. Nggak kenal juga gitu. Masya Allah mau tahu gitu sih. Ya, ternyata itu tadi. Ya. Gitu. Karena ada prinsip keadilan ya. Yang amalnya lebih banyak pasti nggak diperhatiin. Gitu. Ya, mungkin itu dulu. Mungkin di luar nanti lebih seru lagi nanti kita lanjutkan. Kita tutup dulu kajian
diskusi kita pagi hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.